Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas satu pertanyaan yang cukup sering ditanyain sama pasien-pasien diabetes, yaitu seputar buah. Kira-kira pertanyaannya, dok, saya boleh makan buah apa? Atau, dok, saya sebaiknya menghindari buah apa? Nah, buat yang belum tahu, sebenarnya buah itu bisa menimbulkan lonjakan gula darah. Tapi pada prinsipnya, semua buah itu boleh atau tidak ada pantangan selama kita tahu caranya, selama kita bisa mengantisipasi jangan sampai gula darahnya terlalu melonjak gitu ya. Nah, buat yang pengen tahu, di video kali ini kita akan membahas diabetes sebaiknya tidak makan buah apa atau sebaiknya mengurangi buah apa. Pengen tahu apa aja buahnya? Kita simak sampai selesai. Kalau sudah siap, ayo kita mulai. Nah, sebelum kita bahas buah apa aja, kita harus tahu kenapa buah-buah ini nanti dianggap sebaiknya dihindari atau dikurangi. Karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi satu buah itu sebaiknya kita makan atau kita kurangin. Yang pertama adalah faktor indeks glikemik. Buat yang belum tahu, indeks glikemik adalah ukuran atau cara kita mengukur seberapa cepat satu makanan itu meningkatkan gula darah. Misalkan ada buah yang indeks glikemiknya lebih tinggi, ada buah yang indeks glikemiknya lebih rendah. Yang indeks glikemiknya lebih tinggi itu akan meningkatkan gula darah jauh lebih cepat dan lebih tinggi daripada yang indeks glikemiknya rendah. Nah, mungkin Anda pernah dengar misalkan nasi putih indeks glikemiknya 100, tapi kalau nasi merah itu indeks glikemiknya bisa lebih rendah, mungkin bisa 60 atau 50 gitu. Jadi kalau nasi putih makan, kita gula darahnya langsung melonjak ya, naik gitu. Tapi kalau nasi merah itu biasanya lonjakannya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu tinggi, walaupun sama-sama nasi, tapi karena indeks glikemiknya berbeda, itu hasilnya ke gula darah juga beda. Sama kayak buah juga begitu. Nanti kita lihat buah apa aja yang indeks glikemiknya tinggi. Nah, selain indeks glikemik, kita harus lihat juga gulanya. Nah, biasanya dalam buah itu gulanya bentuknya fruktosa. Nah, buah yang berfruktosa tinggi cenderung meningkatkan gula darah. Kadang-kadang indeks glikemiknya tidak terlalu tinggi, tapi kandungan gula di buahnya itu tinggi, jadi tetap aja kita harus hati-hati kalau misalkan indeks glikemiknya rendah tapi kandungan gulanya tinggi. Jadi gimana ya, sebaiknya memang kita tidak terlalu banyak makan yang seperti itu. Selain itu juga buah itu gulanya fruktosa. Nah, fruktosa itu di metabolismenya di liver, jadi bukan di sel-sel otot atau di sel-sel tubuh yang lain, dan itu sering kali menyebabkan salah satunya adalah perlemakan hati. Jadi kadang-kadang banyak orang bingung ya, dok, saya udah nggak makan gula, nggak makan karbo gitu, tapi kok gula darahnya tinggi terus gitu. Nah, ternyata makan buahnya banyak gitu. Nah, buah itu selain naikin gula darah juga menyebabkan perlemakan hati. Yes, fruktosa tuh ada di buah, juga ada di minuman manis gitu ya, di minuman kemasan itu biasanya pakai fruktosa. Nah, ini indeks glikemik bagus, gulanya nggak banyak. Tapi ada faktor ketiga, yaitu serat. Jadi kadang kita menganggap, wah ini buahnya bagus nih, tapi kok gulanya naik gitu. Karena apa? Karena serat. Serat memperlambat penyerapan gula dalam darah. Jadi kalau buahnya bagus tapi seratnya sedikit, itu juga menyebabkan gula darahnya naik. Indeks glikemiknya rendah, gulanya rendah, tapi seratnya nggak ada. Akhirnya naik tuh gula darahnya gitu. Karena nggak ada yang menahan, karena seratnya nggak ada. Misalkan buah yang bagus terus kita jus. Nah, itu jus itu menyebabkan gula darah naik. Walaupun buah yang kita bikin jus itu gulanya rendah, terus indeks glikemiknya rendah, tapi karena bentuknya jus, seratnya rusak, seratnya nggak ada, itu gula darah bisa naik. Yang terakhir, porsi dan cara konsumsi. Jadi buah segar lawannya buah olahan yang udah kalengan atau yang udah diawetkan itu berbeda. Jadi buah segar itu biasanya tidak terlalu melonjak gula darahnya dibandingkan yang sudah diawetkan, dikeringkan atau dikalengin. Misalkan dikeringkan ya, dijadikan manisan atau apa gitu. Dan porsinya juga penting. Kadang buah yang indeks glikemiknya rendah, tapi kalau kita makan dalam jumlah yang banyak, itu juga tetap aja akan naikin gula darah gitu. Nah, sekarang buah-buahan apa yang berbahaya atau dianggap sebaiknya kita makannya nggak usah banyak-banyak gitu ya. Yang pertama, yang indeks glikemiknya tinggi, misalkan pisang matang. Jadi pisang itu macam-macam, ada yang tidak terlalu matang, ada yang setengah matang, ada yang sudah matang, ada yang terlalu matang. Nah, semakin matang, semakin tinggi juga indeks glikemiknya. Berikutnya nanas juga indeks glikemiknya sekitar 66,
lebih tinggi daripada buah-buah yang umum gitu ya. Dan semangka. Semangka juga indeks glikemiknya 72. Nah, apalagi mangga juga sebenarnya tidak terlalu tinggi, tapi seringkali orang makan itu jumlahnya banyak ya. Misalnya semangka, mangga itu makan dalam jumlah banyak karena rasanya enak dan manis dan kayaknya enteng gitu, nggak ada beban. Padahal indeks glikemiknya termasuk yang lumayan tinggi, apalagi kalau misalkan semangka atau mangga ini di jus gitu. Nah, itu makin tinggi lagi lonjakan gula darahnya. Jadi perlu lebih berhati-hati. Yang berikutnya juga yang kadang kita nggak waspada itu pepaya. Karena pepaya itu sama seperti pisang juga, ada variannya. Pepaya itu ada yang tidak terlalu matang, ada yang setengah matang, ada yang sudah matang, ada yang terlalu matang. Itu juga semakin matang, semakin tinggi juga indeks glikemiknya. Semakin tinggi indeks glikemiknya, semakin tinggi gula darah kita. Jadi lebih hati-hati, lebih bisa milih mana buah yang kira-kira indeks glikemiknya tidak terlalu tinggi. Nah, itu tadi dari indeks glikemiknya. Yang kedua itu tadi dari gulanya. Semakin tinggi gulanya, semakin tinggi juga gula darah kita. Misalkan mangga, walaupun indeks glikemiknya cuma 60 dibandingkan misalkan dengan semangka yang 72, tapi mangga gula per gram buahnya itu lebih tinggi. Jadi per buahnya itu gulanya itu sekitar 45 gram. Banyak nggak? Banyak banget gitu. Padahal batasan yang diminta oleh WHO itu sekitar 30 gram. Jadi kalau Anda makan mangga sehari 2, wah itu udah jauh banget di atas yang diminta oleh WHO gitu. Batas amannya 30. Ya, kalau saya sendiri biasanya minta ke pasien itu dibatasin ke 24 gram gula per hari. Jadi kalau Anda makan mangga 2 butir ya sehari, wah itu udah 90 gram, itu udah jelas pasti gula darahnya tidak bisa dikendalikan. Terus anggur juga kadang-kadang karena ukurannya kecil, kita kadang nggak sadar gitu makan tahu-tahu banyak gitu ya. Jadi sebaiknya memang dari awal kita sudah bikin porsi gitu. Kenapa? Karena anggur itu gulanya per 100 gram itu sekitar 15 gram. Jadi banyak nggak? Banyak. Kita makan 200 gram aja nggak berasa kadang-kadang ya. Terus cherry. Nah, ini mungkin di Indonesia agak jarang ya, tapi ada juga orang yang suka gitu ya karena memang rasanya enak gitu ya. Gulanya itu per 100 gram 13 gram, tapi tidak setinggi mangga sekali lagi. Apalagi kalau mangganya di jus itu jauh lebih tinggi lagi. Jus buah tanpa serat, jadi misalkan di jus terus disaring, seratnya dibuang gitu ya, itu makin cepat meningkatkan gula darah. Jadi jus kalau mau pakai jus, sebaiknya yang di jus itu buah-buahan yang indeks glikemiknya tidak terlalu tinggi, terus kalau bisa seratnya juga di bawah gitu. Dan kalau buahnya misalkan tidak di jus, misalkan dikeringkan, misalkan kismis, aprikot, itu bisa meningkatkan gula darah. Termasuk juga kurma. Kadang orang merasa kurma nih aman nih ya gula darahnya karena indeks glikemiknya nggak terlalu tinggi. Tapi begitu sudah diolah menjadi kering seperti yang kita jumpai di Indonesia, biasanya kurmanya sudah dalam bentuk kering gitu ya, itu kita lebih waspada aja. Memang ada orang-orang yang tidak naik gula darahnya makan kurma, tapi ada juga yang makan sedikit aja naik, sama kayak tadi kismis dan lain-lain. Berikutnya buah kalengan dalam sirup ya, biasanya kita beli buah kalengan enak dingin-dingin gitu ya. Nah, ini juga karena apa? Sirupnya pun mengandung gula. Nah, pertanyaannya kan mengapa berbahaya? Kenapa bahaya? Kenapa harus kita kurangin? Satu, alasannya tadi gula darah kita bisa melonjak. Jadi kalau indeks glikemiknya tinggi, fruktosanya berlebih, itu indeks glikemik yang tinggi menyebabkan gula yang dari buah itu masuk ke darah itu sangat cepat dan cepat melonjak tinggi. Nah, itu bisa menimbulkan banyak komplikasi. Berikutnya penyebab yang tadi, misalkan seratnya kurang, misalkan karena buah olahan, itu yang menahan gula darah itu nggak ada. Jadi masuk di saluran cerna, semuanya masuk ke darah gulanya. Tapi kalau ada seratnya, tidak semua yang masuk ke saluran cerna itu masuk ke darah. Dan risiko tadi kalau lonjakan apa yang terjadi namanya hiperglikemia. Ada dampak jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendeknya mungkin pusing, keliangan, lemes gitu ya. Terus misalkan pengen sering buang air kecil. Nah, jangka panjangnya itu yang disebut dengan komplikasi diabetes, mulai dari stroke, serangan jantung, kebutaan, amputasi, neuropati, dan seterusnya sampai gagal ginjal dan kanker gitu. Jadi sebaiknya memang dihindari walaupun kayaknya nggak ada rasanya kalau gula darah naik. Jadi gimana solusinya? Pengen makan buah boleh nggak? Boleh.
ya, asal tahu diri gitu ya. Satu, pilih buah yang segar dan utuh, jadi bukan yang kalengan, bukan yang sudah dikeringkan, bukan yang sudah di-jus gitu ya. Yang kedua, kontrol porsi. Jadi boleh nggak makan buah mangga? Boleh ya. Boleh nggak makan pisang? Boleh. Tapi sesuaikan dengan kebutuhan kalori dan gula harian. Tadi misalkan kita udah tahu nih, mangga satu butirnya 45 gram. Jadi kalau bisa berapa gram atau berapa butir? Setengah? Kayaknya masih kelebihan ya. Jadi harus kita kurangi lagi gitu ya. Berikutnya adalah kita kombinasikan kalau kita makan buah dengan yang lain, terutama dengan serat, kemudian dengan protein atau dengan lemak. Supaya apa? Supaya gula darahnya tidak terlalu melonjak. Dan sebaiknya makan buah itu memang porsinya jangan terlalu banyak. Kalau bisa dibatasin lah sehari. Tergantung gula darah kita berapa. Jadi berapa banyak dok bolehnya sehari? Tergantung kita gula darahnya biasanya berapa. Jadi semakin tinggi gula darah harian kita, semakin sedikit porsi buah yang bisa masuk. Kesimpulannya adalah, satu, tidak semua buah itu aman, jadi lebih selektif, lebih hati-hati dalam memilih buah. Yang kedua, konsultasi dulu dengan ahli gizi atau dokter kalau Anda tidak yakin. Jadi misalkan untuk menentukan pola makan, terus ngontrol porsi, apa yang harus dihindari, dan seterusnya. Berikutnya, tidak hanya dari makanan. Jadi gaya hidup sehat itu harus semuanya gitu. Jadi selain makan atau diet yang seimbang, kita juga butuh olahraga, butuh pemantauan gula darah, tidurnya cukup, mengatasi stres, dan seterusnya. Nah, kira-kira begitu. Yang pengen makan buah, hati-hati, lebih bijaksana, mudah-mudahan bermanfaat. Anda tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, bahagia, dan tetap penuh cinta. Saya Dr. Ruli, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.